Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam obrolan Murtadin. Saudara, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa juga. Beliau adalah seorang YouTuber dan tapi juga sebagai seorang aktivis dalam kegiatan-kegiatan gereja, bahkan juga seorang pengajar di beberapa STT. Dan beliau yang paling penting adalah seorang murtadin juga. Nah, Bapak Ibu, obrolan Murtadin ini bukan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk bersaksi, karena rata-rata yang hadir dalam obrolan Murtadin sudah pernah bersaksi di channel Galilea Network. Nah, obrolan Murtadin ini lebih ke arah kita ngobrol santai, banyak hal yang perlu kita bicarakan, menyangkut iman, menyangkut bagaimana mengikut Tuhan Yesus secara sejati begitu, supaya pengalaman ini bisa juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan. Dan baik, saya akan menyapa tamu saya pada hari ini. Ya, Shalom Pak Tomo. Shalom. Apa kabar? Kabar baik dan luar biasa. Pastinya sehat kan? Amin. Puji Tuhan. Sehat. Baik, hari ini dalam obrolan Murtadin banyak hal yang kita akan obrolkan. Ya, ini obrolan santai aja. Tapi Bapak juga mungkin menyelipkan kesaksian-kesaksian yang begitu penting sehingga Bapak bisa menjadi seorang murtadin begitu ya. Baik, silakan memperkenalkan namanya. Baik, sahabat semua dimanapun saat ini Anda berada, senang saya bisa berjumpa dengan hambanya Bapak Pastor Rusli Monoarfa di channel Galilea Network. Dan saat ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahtomo Jati, kata orang tua saya darah utama dan yang sejati. Karena memang saya lahir dari anak pertama, ya, anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi keluarga saya itu tidak ada satupun yang Kristen, semua itu dari Muslim, baik itu kakek nenek saya, orang tua saya, saudara-saudara yang lain, nggak ada satupun yang Kristen. Oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya boleh mengenal Tuhan, bahkan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya lahir dari suku Jawa, ya, tepatnya itu di Purwodadi Grobogan. Di sanalah saya lahir. Jadi saya lahir anak pertama, dan sejak saya lahir dari kecil saya diasuh itu oleh kakek nenek saya. Dan kakek nenek saya itu juga Muslim, ya, kakek nenek saya Muslim, bahkan tidak jauh dari rumah kakek nenek saya itu ada musola. Ya, di musola itulah saya belajar ngaji, saya sholat, ya, saya tarweh, ya, puasa pada saat bulan Ramadan, seperti itu. Itu kegiatan saya waktu saya masih kecil, ya, sampai kelas 6 SD. Ya, sampai kelas 6 SD itulah yang saya lakukan pada waktu saya masih menjadi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Baik, luar biasa ya. Jadi tahun berapa itu kenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau mengenal Tuhan Yesus itu dari sejak kelas 5 mau naik kelas 6 SD. Tapi menerima Yesusnya itu tahun 95, Pak. Oh, belum lama juga ya? Belum lama, 1995. Itu saya. 1995 udah ya? lama. Ya. Oke. Apa sih yang dialami sehingga tiba pada keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan mengenal sejak SD saya. Ya. Nanti ambil keputusan itu di mana, SMA atau kuliah? Setelah keluar dari SMA. Oh, setelah keluar dari SMA. Oke. Apa yang terjadi? Jadi begini, Pak. Jadi kelas 5 mau naik kelas 6 SD itu kan kakek saya itu sakit. Dirawat di rumah sakit Kristen, ya, rumah sakit Yakum namanya. Yayasan Kristen untuk umum. Dan di rumah sakit Yakum itu saya lihat itu ada gambar, ya, Tuhannya orang Kristen. Lalu di situ saya berpikir, masa Tuhan bisa digambar? Lalu saya berpikir, ini kan manusia, masa orang Kristen sembah sebagai Tuhan?
Dan itu membuat saya itu bertanya-tanya, ya, membuat saya bertanya-tanya apakah dia itu benar-benar Tuhan, seperti itu. Pada saat kakek saya dirawat di rumah sakit itu, setiap kali saya pulang sekolah, ya, SD itu saya diajak nenek saya untuk nungguin, ya, di rumah sakit itu. Dan di rumah sakit itu, ya, saya lihat ada Alkitab kecil terbitan Gideon itu. Nah, itu Alkitab kecil terbitan Gideon, itu ada Mazmur, Amsal, Pengkhotbah gitu ya, Matius sampai Wahyu, itu Alkitab terbitan Gideon itu saya baca. Dan pada saat saya baca, ternyata orang Kristen itu mengajarkan sesuatu yang baik begitu ya. Nah, gitu. Karena saya pengen tahu ini. Saya pengen tahu kenapa? Saya pengen tahu karena kok ada gambar tuanya orang Kristen. Nah, saya pengen tahu apakah dia itu benar Tuhan. Dan saya baca Alkitab itu, saya ulangi, ya. Saya ulang-ulang terus waktu di rumah sakit itu, dan saya melihat ternyata orang Kristen itu mengajarkan tentang kasih juga, kan begitu ya. Ada kata-kata hikmat di kitab Amsal, lalu ada tentang kasih, dan itu yang membuat saya tertarik begitu. Tapi membuat saya itu terus bertanya-tanya, apakah itu Tuhan? Bukankah itu manusia? Nah, seperti itu. Dan pada saat beberapa kali, di beberapa hari maksudnya, dirawat di rumah sakit, itu kakek saya meninggal, Pak. Jadi berawal dari melihat gambar. Iya. Lalu kemudian penasaran, kok ini gambar? Apa ini kan manusia? Kok kemudian disembah oleh orang Kristen sebagai Tuhan? Iya. Dari sana itu penasaran ya? Penasaran, bertanya-tanya. Lalu kemudian menemukan Alkitab. Ya, gitu. itu Alkitab ditaruh di meja, di tempat di mana, ya, di rumah sakit itu di mana kakek saya dirawat. Itu ada di rumah sakit, ada meja, ada ditaruh Alkitab. Wah, luar biasa ya. Jadi ambil Alkitab, mulai baca. Apa yang dibaca? Mulai baca-baca. Saya baca kitab Amsal. Ya. Nah, itu saya lihat kok ada kata-kata hikmat gitu ya. Itu bagus untuk didikan ya, segala itu macam. Itu Alkitab Gideon ya. Terbitan Gideon. Yang memang kecil dia, itu. Ya memang dia cuman Amsal, Mazmur dan Perjanjian Baru. Ya, Amsal, Mazmur, Pengkhotbah ya. Iya, Pengkhotbah. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Nah, itu. Terus lalu baca itu. Saya baca-baca. Nah, setelah saya baca, ternyata orang Kristen itu mengajarkan hal yang baik ya. Wah, tentang menarik kasih juga ya. Gitu. Membuat saya itu tertarik, pengen tahu tentang kekristenan dan pengen tahu siapa itu Yesus. Seperti itu. Jadi baca terus, kemudian makin suka membaca ya. Ya, waktu ya sepanjang saya ada di rumah sakit itu, saya baca begitu. Berapa lama baca itu? Setiap itu saya datang ke rumah sakit nunggu kakek saya itu. Mulai baca. Saya baca, selalu saya baca. Beberapa hari saya datang selama kakek saya dirawat itu. Setiap kali saya datang di rumah sakit, saya pengen sekali membaca itu. Saya baca. Oke. Jadi baca sampai Perjanjian Baru dibaca semua. Nggak sampai semua. Nggak semua. Apa yang paling menarik di kitab itu? Yang paling menarik itu mengajarkan tentang kasih itu. Oh, kasih ya. Pada saat saya baca kitab Yohanes itu, di Yohanes itu, Injil Yohanes, itu di dalam Yohanes 3:16 itu. Oh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang Bapak pahami dengan ayat itu? Ya, saya pahami itu, wah ini ternyata Tuhannya orang Kristen itu mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang ya. Itu yang saya pahami tentang kasih, terus mengajarkan untuk saling mengasihi juga. Itu saya baca itu ada seperti itu. Wah, luar biasa. Oke. Singkat cerita, dari melihat gambar, kemudian mendapatkan Alkitab, lalu kemudian membaca, berapa lama prosesnya itu sehingga kemudian mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau terima Yesusnya panjang, Pak, prosesnya. Itu kan kelas 5 naik kelas 6 SD ya. Iya. Itu ceritanya begini, setelah dirawat di rumah sakit, beberapa hari di rumah sakit, kakek saya itu meninggal. Setelah meninggal, orang Islam itu kan langsung dikuburkan. Iya. Nggak boleh nunggu besok ya, langsung kubur saat itu. Dan setelah dikuburkan, itu
Kita pulang dari kuburan, kita ikut sampai kuburan, pulang dari kuburan. Itu pada saat maghrib saya itu tidur-tiduran. Tidur-tiduran di ranjang, ada kelambunya. Ada kelambunya gitu ya, tapi kelihatan dari dalam luar itu di kampung. Waktu itu belum ada listrik, Pak. Hanya lampu itu ya, sumbu. Iya. Ya, teplok pelita, gitu. Ya, orang bilang sumbu pelita itu. ya. Itu pada saat saya tiduran seolah kakek saya itu masih hidup. Oh, terus? Jadi dia datang mulai mendekati saya. Loh, kan baru dikubur. Terus? Sehingga pada saat saya melihat seperti itu, saya itu langsung ketakutan, saya pingsan, nggak sadarkan diri. Dan saya sakit setelah itu. Sakit terus? Dan pada saat saya ketakutan sakit, saya dibawa ke dokter, nggak sembuh. Ke mantri suntik, nggak sembuh. Dikasih minuman dari dukun, nggak sembuh. Oh, ke dukun juga ya? Ke dukun juga. Ya namanya juga di kampung ya. Iya, itu kalau ada sakit sering panggil dukun. Paduan juga. antara dokter sama dukun ya. Ya, itu. Saya ingat. Bahkan saya pernah juga itu dengan ajak nganter gitu ya. Orang tua saya waktu itu pernah ke dukun juga. Oke. Gitu. Itu seperti itu. Nggak sembuh? Nggak sembuh. Nah, sembuhnya bagaimana? Ternyata sembuhnya itu pada saat saya tiduran, saya nggak sakit itu kan saya tiduran saja itu. Itu tubuh saya itu kurus itu, tinggal kulit sama tulang gitu ya. Nggak sembuh-sembuh gitu ya, saya tiduran seperti itu dalam keadaan saya itu ketakutan, jiwa saya ketakutan begitu. Tiba-tiba itu Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen yang saya tanya-tanya seperti yang di rumah sakit, apakah itu benar-benar Tuhan? Ya? Itu menjumpai saya, Pak. Wow, luar biasa. Tapi memang saya nggak bisa lihat mukanya itu seperti apa, ya. Dia pakai jubah putih, ya kan. Terus mukanya itu luar biasa, berkilauan luar biasa, ya, bersinar gitu ya, nggak bisa saya lihat. Tapi pada saat saya mendapat penglihatan itu Tuhan Yesus itu, ini saya bertanya, ini pasti Tuhannya orang Kristen gitu dalam hati saya. Itu saya merasa damai, dan saya mulai ini Pak. Mulai dikasih minum, mulai mau minum banyak, lalu dikasih makan, mulai makan, lalu saya sembuh. Wah, luar karena biasa. ketemu Tuhannya orang Kristen. Itu baru ketemu ya? Baru ketemu. Nggak bicara apa-apa ya? Nggak bicara apa-apa. Cuman semacam penglihatan begitu ya? Iya. Kok bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kalau kita betul-betul ada di dalam Kristus, saudara lihat. Pak Tomo ini hanya baru melihat, baru dapat penglihatan ya, udah langsung sembuh. Ini luar biasa. Apalagi kalau kita berdoa dan Tuhan menjamah kita, wah pasti pemulihan luar biasa. Amen. Nah, kita lanjut. Jadi itu tahun 95 ya? Oh enggak, itu masih saya SD. Oh SD. SD tahun 80 berapa itu? Kurang lebih 85 kali ya. 85. Pokoknya kelas 5 mau naik kelas 6 lah. Oke. SD itu. Ya 85-an. Berarti masih anak-anak begitu ya? Masih anak-anak. Masih anak-anak. Tapi baca Alkitab itu masih anak-anak juga? Masih anak-anak. Luar biasa. Nah, sampai pada tahun 95 ambil keputusan mantap begitu, gimana itu? Gini Pak, jadi pada saat saya mengalami kesembuhan karena berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen itu, saya ngomong sama nenek saya, kalau saya mau pindah ke SD Kristen. Karena saya ingin tahu nih tentang kekristenan ya, tentang Tuhannya orang Kristen. Dan akhirnya ya nenek saya izinkan pindah. Tapi waktu itu sempat dilarang. Kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau jadi orang kafir ya? Jadi orang Kristen itu dikatakan orang kafir karena mentuhankan manusia seperti itu. Tapi saya ceritakan, saya itu sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen. Maka nenek saya mengizinkan saya pindah di SD Kristen. Oh, diizinkan ya? Diizinkan. Nah, terus? Dan di SD Kristen itu dibagiin Alkitab seperti yang di rumah sakit itu. Gideon lagi? Gideon. Pas ada dari tim Gideon itu datang ke sekolah. Warna hijau apa biru? Warna biru. Biru ya, oke. Dan itu dibagiin. Wih, luar biasa. Nah, dibagiin semua. Jadi di SD Kristen itu muridnya itu nggak Kristen semua, banyak kan Islam justru. Oh gitu. Itu termasuk saya kan, nah, kan Islam itu waktu itu kan. Nah, saya sekolah di SD Kristen, pengen tahu tentang Kristenan. Dibagiin Alkitab, ya, seperti yang di rumah sakit itu, wah makin senang saya. Saya baca terus,
Wah, luar berulang-ulang. Terus? Nah dari situ, jadi wah saya merasa damai gitu ya. Saya mulai bisa berdoa karena di SD Kristen itu kan siapapun yang sekolah di sana kan diajarkan juga untuk berdoa minimal juga. Doa Bapa Kami ya. Ya itu harus tahu juga. Minimal Doa Bapa Kami. Dan saya mulai bisa itu dan saya senang sekali. Lalu setelah saya lulus dari SD Kristen, saya sekolah itu di SMP negeri Pak. Di SMP negeri itu saya mulai kos karena memang jauh dari desa saya ya ke SMP itu. Saya ngekos, dikosin orang tua. Nah, di sana di sekolah negeri itu orang Islam setiap Jumat itu kan pulang lebih awal, ya kan Jumatan ya. Betul. Lalu yang Kristen itu tinggal di kelas untuk mengikuti ibadah dan pelajaran agama Kristen. Betul. Dari guru agama. Waktu itu saya kan Muslim kan, tapi saya mau duduk di sana, ingin belajar pelajaran agama Kristen. Jadi kerinduan itu ada ya? Ada. Dorongan itu ada ya? Dorongan ada. Bapak sadar nggak dorongan itu ada? Sadar. Sadar ya? Sadar. Bukankah Bapak diajarkan bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Lah sekarang Bapak mau bergabung di kelas Kristen, mau duduk, mau mengikuti. Ya. Apa Bapak, maksud saya begini, sadar nggak bahwa Bapak ada di situ, terus loh ini kan bukan agama saya gitu loh. Benar. Saya sadar ini bukan agama saya, tapi ada dorongan kuat untuk saya pengen tahu. Ya sejak di rumah sakit itu saya bertanya-tanya itu ya tentang Tuhannya orang Kristen itu. Apalagi setelah saya disembuhkan ya oleh Tuhannya orang Kristen itu. Makanya saya sekolah di SD Kristen itu kan dari rasa pengen tahunya, pengen memahaminya tentang kekristenan itu. Makanya waktu saya di SMP negeri pun ya saya nggak peduli. Orang mau katakan apa, ini orang Islam kok di situ gitu. Karena saya pengen duduk di situ, pengen mendengar apa yang diajarkan guru agama di situ. Tapi bagaimana reaksi dari teman-teman yang Kristen? Yang Kristen malah senang. Oh begitu. Ya karena wah ini orang Muslim kok ikut gitu ya. Dia senang gitu ya. Jadi saya ada teman. Ada nggak orang yang misalnya, Pak, Bapak bukan di sini karena Bapak bukan agama kami gitu, agama Kristen. Sebelumnya sih memang ada yang tanya, loh kamu pengen ini ya ikut pendidikan pelajaran agama Kristen. Iya saya pengen ikut juga. Pengen belajar gitu ya. Ya memang beberapa kaget karena saya kan Islam kan begitu ya. Gitu. Pelajaran apa yang masih diingat waktu itu? Pelajaran seperti ini kelahiran Yesus, itu yang diajarkan ya. Terus seperti Sakyus. Itu yang saya ingat itu. Kelahiran Yesus. Bapak ingat nggak? Kan di Islam kelahiran Yesus atau yang disebut Isa itu kan berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Ya. Ingat nggak? Jadi waktu diajarkan kok ini kelahiran Yesus begini. Bapak ingat nggak waktu pemahaman di Islam kan berbeda gitu? Ya, jadi gini, memang beda. Setelah saya ikut pelajaran agama Kristen itu, apa yang diajarkan guru agama itu ya. Dengan apa yang di Al-Quran ya, itu beda. Seperti contohnya kelahiran Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma, gitu kan. Kalau di Kristen kan jelas di Alkitab sampai sekarang nggak pernah berubah ceritanya itu kan, karena memang kebenaran pasti nggak berubah. Itu Yesus dilahirkan di Bethlehem di kandang domba. Betul. Kan itu salah satu perbedaan ya Pak ya. Apakah tidak ada pemberontakan mengatakan bahwa loh ini pasti salah gitu kan? Enggak. Atau Bapak cuma mengabaikan aja? Mengabaikan saja. Mengabaikan, oke. Yang penting saya pengen tahu. Oh, seperti ini gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya? Selanjutnya, setelah saya lulus sekolah itu dari SMP, saya sekolah di SMA. Dan SMA-nya kebetulan pas SMA Kristen. Jadi SMA Kristen Widya Wacana di Purwodadi. Oh, Purwodadi. Ya, SMA Kristen Widya Wacana Purwodadi. Saya ngekos juga Pak. Jadi saya ngekos itu satu rumah kosan itu 9 orang laki-laki semua. Dari berbagai sekolah ya, nggak hanya di SMA Kristen, ada SMA negeri, ada SMA Pancasila dan sebagainya gitu ya. Nah itu satu kosan di sana. Dan teman kita ini laki-laki semua, ya di sana ya
namanya laki-laki ya, ada pergaulannya macam-macam ya. Iya. Ada yang suka minum, ada yang suka main judi dan sebagainya begitu ya. Padahal tujuan orang tua menyekolahkan kan supaya anaknya itu menjadi anak yang baik. Yang baik, Tapi karena nggak dikontrol orang tua, maka karena pergaulan itu melakukan hal yang tidak baik. Betul. Dan kecenderungan kecenderungan, Pak. orang itu ada. Ya, terus. Dan saya terpengaruh juga melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Ya, padahal itu di SMA Kristen loh. Padahal dari awal kan saya pengen tahu kekristenan yang mengajarkan tentang hal yang baik. Tapi justru karena saya sekolah di SMA Kristen, karena pergaulan saya tidak baik, maka firman Tuhan memang benar Pak. Setelah saya menjadi Kristen bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Nah, di situ saya mulai merokok, ya mulai minum mabuk gitu ya. Waktu itu ya kalau dikasih uang dari orang tua, ya buat beli rokok, buat beli minuman ya, itu seperti whisky gitu ya. Dulu sudah ada ya. Terus minum anggur gitu ya. Kita minum. Nah, di situ bahkan kita pulang sekolah itu nggak pernah belajar, Pak. Nggak pernah belajar. Setiap kali pulang sekolah itu kerjaannya judi, Pak. Pertama judi itu main saja ya, nggak pakai taruhan. Lama-lama pakai uang, Pak. Pakai uang ya. Uang dari mana? Uang memang dari orang main tua. begitu itu nggak lengkap rasanya kalau nggak ada taruhan. Walaupun itu nilainya kecil ya, tapi nggak enak kalau nggak pakai taruhan gitu kan. Akhirnya pakai taruhan. Itu jenis apa? Kartu atau domino? Remi. Kadang ya? domino juga. Remi. Ya, Remi. Domino juga. Iya, Nah, kartu itu. Remi 14 ya. Ya, 14 remi. di tangan 13 ya. Jadi memang bermain begitu kalau nggak pakai taruhan itu nggak enak. Benar. Iya. Ada juga Pak, kalau ada tontonan apa gitu ya. Iya. Kalau di kampung kan suka ada tontonan gitu ya. Pada saat ada orang hajatan itu kan sudah ada itu dadu ya, kelutuk gitu. Itu juga suka begitu. Oh iya. Oke. Jadi akhirnya Bapak terlibat atau ya terpengaruh oleh pergaulan yang buruk dari teman-teman itu. Ya. Itu sampai kapan itu? Wah, hampir tiap hari Pak. Sampai lulus SMA? Ya. Jadi ini di tempat kosan itu kita setiap pulang sekolah justru saya yang nantang. Ayo berani nggak gitu. Oh gitu. Wah, teman-teman yang berani yang ngumpul pada ini apa namanya judi kan begitu ya. Itu kadang sampai jam 12 malam. Wow. Jam 1 itu baru tidur. Dan saya satu kamar itu teman saya orang Kristen, Pak. Jadi di kosan itu kan ini ya satu kamar ada yang 3 orang, ada yang 2 orang gitu ya. Nah, itu satu kamar itu ya. Saya satu kamar 2 orang. Dan satu kamar dengan saya itu ya orang Kristen. Orang Kristen. Nah, namanya Agus. Ya, itu Kristen, orang Chinese. Wah, iya. Nah, makanya dia kaget tuh dengar saya di YouTube. Wah, Sudah jadi sekarang jadi pendeta gitu. iya. Kemarin nelpon saya. Si teman ini jadi apa dia? Dia Jadi mualaf. Enggak, dia jadi guru. Jadi guru kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di itu ya. Sekolah Kristen juga ternyata di Keluarga Allah Solo itu loh. Nah, itu teman saya. Wow. Nah, itu teman satu kosan, satu kamar. Nah, itu sering doakan saya, Pak. Saya kan tiap hari judi, lalu jam 1. Berarti dia anak soleh ya? Anak soleh sendiri. Dia itu. tidak Nggak terpengaruh. terpengaruh oleh lingkungan yang Ya, ada dua ya, gitu. yang orangnya baik-baik gitu ya. Itu 2, yaitu tidak terpengaruh dengan minuman judi segala macam itu. tidak terpengaruh. Oh, Jadi ada 2, memang ini orang Kristen semua. Yang 2 ini. Ya. Jadi dia doain begitu. Jadi setiap pagi dia sudah bangun duluan jam 5 gitu ya. Kadang setengah 5 sudah bangun, dia main gitar. Dia main gitar. Nah, kita kan lagi plus-plusnya tidur, Pak. Kan kita pengen tidur pulas, bangun jam 6 lalu mandi ya buru-buru ke sekolah gitu kan. Kita bangun sudah main gitar. Sehingga membuat saya itu ya, marah, saya jengkel. Akhirnya pada saat teman saya ini berangkat sekolah, itu senar gitar saya putus, Pak. Semua. Tapi anehnya dia nggak marah. Pulang dari sekolah tahu senarnya sudah putus semua. Dia cuma tanya, ini siapa yang putus senar gitar saya? Saya. Kenapa marah ya? Enggak, kamu kok tega sih? Itu kan gitar saya ini buat main ini apa nyanyi, muji Tuhan, kamu kok putusin? Iya, kamu berisik. Tiap pagi kamu selalu berisikin saya sedang tidur pulas begitu. Jadi itu Pak, dulu saya itu. Tapi teman saya ini nggak marah, dia ganti lagi.
Setelah ganti lagi dia tetap terus itu rutin gitu ya. Dia setiap pagi bangun, ya, dia berdoa, doakan saya, dia tumbang tangan gitu. Kadang saya luar pura-pura biasa ya. saya kan pura-pura tidur kadang. Dia Dia doain tumbang saya, tangan. dia tumbang tangan begitu. Nah, Tapi dia nggak jadi pendeta ya? nggak jadi pendeta, Pak. Gitu Dia ya. doain saya, dia tumbang tangan gitu ya. Setelah itu saya nggak gunting lagi, kasihan juga gitu kan. Saya nggak gunting lagi. Ya udahlah biar aja. Tapi dia terus doain saya. Saya ingat itu jadinya. Ya setelah saya menjadi orang Kristen, saya percaya Yesus, bahkan saya melayani Tuhan jadi pendeta. Saya ingat ini teman saya yang doain saya dulu terus gitu ya. Itu Pak. Jadi setelah saya lulus SMA itu makin nakal Pak. Wah, Makin kacau kehidupan saya. makin kacau, makin nakal, Ya, tidak lagi beriman mungkin ya. tidak lagi beriman. Di Islam enggak, Islam juga enggak. di Kristen juga enggak. Ya, tapi status Tapi saya percaya ada Tuhan. percaya ada Tuhan. Oh iya, oke. Tetapi status saya di KTP itu masih Muslim. Oh. Karena memang kan saya belum terima Yesus secara pribadi. Iya, iya. Kita mengenal Yesus ya, mendapat penglihatan tentang Tuhan, disembuhkan Tuhan, tapi saya belum menerima Yesus secara pribadi. Belum, ya. Itu jadi Baru menerima kesembuhannya ya. baru menerima saja gitu loh. Jadi orang yang disembuhkan Tuhan ternyata belum tentu dia terima Yesus. Iya, jadi Bapak Ibu, ada banyak orang yang sudah menikmati kasih setia Tuhan, udah menikmati berkat Tuhan, bahkan mungkin mengalami mujizat Tuhan, tapi masih mengeraskan hati dan menolak menerima Yesus sebagai Tuhan. Tidak mengapa, Tuhan juga mengasihi semua orang. Saudara mau terima dia atau menolak dia, bagi Tuhan tidak ada keuntungan di pihak Tuhan. Iya. Itu akan menjadi keuntungan kita. Ya, sebab kalau kita terima Yesus, kita bukan hanya menerima berkat-Nya, bukan hanya menerima mujizat-Nya, tapi kita akan menerima kehidupan yang kekal. Apa gunanya kita menerima mujizat, kita sembuh, tapi pada akhirnya kita juga binasa, ya kan? Bagaimana, Pak? Betul, benar Pak. Ya. Jadi setelah saya terima Yesus maksudnya setelah saya terima kesembuhan dari Yesus, saya nggak terima Yesus. Iya. Bahkan oleh karena pergaulan itu, maka saya jauh dari Tuhan. Dari Tuhan, Kan ya. begitu ya. Saya melakukan banyak Jadi hal. tidak beragama lagi ya? Di Agama Islam sih tidak, di Kristen tidak. beragama kan agamanya kan Islam. Oh, agamanya Islam tapi tidak. Tapi nggak melakukan tidak kewajiban. melakukan Ritualnya itu. Ya, Iya. sebelumnya kan waktu saya kecil, saya kan sholat juga 5 Iya, waktu. betul. Saya sholat, saya tarweh, kadang saya juga azan itu ya. Betul. Saya mengumandangkan azan juga, itu senang saya waktu kecil itu ya. Iya. Tapi setelah pergaulan seperti itu, saya nggak memperdulikan lagi. Yang penting saya happy, saya senang. Iya. Itu. Jadi sekolah nggak pernah belajar. Ya itulah pekerjaan. Setelah saya tahu sekarang ya, itu pekerjaan setan supaya saya itu setan. Oke. terhilang binasa. Waktu gitu itu senang-senang aja, nggak terpikir bahwa ini jerat iblis, jerat setan ya. Waktu itu ya. Pernah berpikir begitu Pak? Oh, pernah. Pernah berpikir begitu? Tapi mau keluar dari situ nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Jadi bisa. Alkitab katakan bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi yang tidak ku kehendaki yaitu yang jahat itu yang aku lakukan. Mungkin seperti itu Benar ya. ya. Seperti itu. Tamat SMA jadi nakal, Ya. ya kan? Terus kapan terjadi perubahan dalam hidup itu? Ya, jadi begini, setelah saya tamat SMA, saya ke Jakarta, saya kumpul dengan orang-orang yang tidak benar, Pak. Makin kacau. Makin kacau ya. Jadi SMA pun ya, waktu itu SMA itu saya kadang bolos, itu sudah diajak teman ke Jakarta. Ya, kadang 2 hari, 3 hari gitu bolos ya. Hampir dikeluarkan dari sekolah juga waktu itu. Gitu ya. Nah, itu sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Di Jakarta tidak benar ngapain? Ya itu melakukan kejahatan, Pak. Jadi mencuri, mencuri ya. rampok, curanmor itu, Pak. Jadi pingin hidup senang, tapi malas bekerja. Malas bekerja. Jadi Tapi kerjaan kan mencuri juga kerjaan. Iya, itu kerjaan juga itu ya. Tapi pekerjaan yang merugikan orang. Jadi ada orang bilang, wah saya juga kerja Pak, iya kan? Kerja apa di waktu malam gitu kan? Nah itu. Iya, jadi merampok, mencuri ya kerja juga. Emang bukan pekerjaan katanya ya. Ya terus. Ya, akhirnya begini. Saya ingat
ya kita ada di Bintaro ya, daerah Jurangmangu itu sewa satu tempat itu komplotan orang-orang curanmor. Curanmor Teman-teman ya. kita itu ya. Nah, Pencurian motor ya, curanmor ya. Sepeda motor, mobil juga gitu ya. Saya ikut Satu di bulan sana. berapa banyak yang dicuri? Kalau saya nggak banyak karena saya ini kan bukan senior ya, anak buah ya. Ya, yang disuruh-suruh gitu ya. Kita masih tahap belajar waktu itu. Nah, kan baru lulus sekolah, lalu bergabung. Ya kita kalau orang ini apa namanya di dalam rumah tamu atau orang yang motornya di luar, itu kan orang lagi cekiki, lagi ngobrol, nah, kita sudah intip Pak. Diincar ya? Diincar. Jadi ada yang ngawasin, ada yang kerja. Oh berarti Pakai itu telepon kerja tim ya? Bukan tim. kerja sendiri ya? Bukan sendiri. Pakai tim. Jadi pada saat motor ini sudah kita pegang, kita tuntun, lalu kita bawa, itu nggak jauh dari tempat itu, masukkan ke rumah itu, rumah di mana kita kontrak di situ, ya. Itu tiba-tiba tamu ini sudah keluar dari rumah, dia teriak, oh motor hilang, ada pencuri ini teriak-teriak. Oh, kita ikut keluar, oh ada pencuri, padahal pencurinya sudah anda ini. ada pencuri ya gitu. Nah itu ingat seperti itu Pak. Waduh, jadi kejahatan dalam curanmor ya, pencurian sepeda motor ya, pokoknya motor, mobil juga mobil ada. Juga. Waktu ya, dulu mobil sempat curi berapa? Eterna itu ya dulu ya, mobil yang lama-lama itu ya tahun 80-an itu yang sudah bagus itu. Nah itu saya belum sempat dapat. Tapi motor ada ya? Motor ada, karena ini yang kita mau masukin rumahnya itu yang punya rumah sudah keburu bangun. Karena bangun kita lempar pakai batu, itu kacanya pecah. Kita kabur. Wah. itu saya masih ingat itu. Nah, pernah ditangkap polisi nggak? Anehnya ini Pak, saya nggak pernah ditangkap polisi itu. Oh gitu ya? Setiap kali ada penggerebekan, saya pas nggak ada di tempat. Kira-kira kenapa seperti itu? Saya juga nggak tahu juga. Apakah kita bisa berkata Tuhan lindungi? Nggak mungkin lah. Ya nggak tahu juga ya. Itu kenapa ya saya setiap kali ada penggerebekan itu selalu nggak ada ini ya. Saya nggak ada di tempat. Ada teman saya ditangkap, ada yang ditembak di tempat, ya kakinya itu udah bolong dibawa ke polisi gitu ya. Tapi anehnya saya pas nggak ada. Jangan sampai dikatakan Pak Pendeta, saya punya pekerjaan sampai hari ini mencuri, tapi puji Tuhan, saya dilindungi sama Tuhan. Wah itu sesat itu. Iya. Ternyata, waduh Tuhan punya rencana yang luar biasa ya. Tuhan itu memang baik. Sekali lagi pertanyaan saya, ini sudah berapa kali saya tanya, tapi terus belum nih dijawab dengan pasti. Kapan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu? Oh ya, jadi gini, waktu saya itu dicari-cari polisi. Itu dia. Saya ketakutan, saya lari ke tempat teman saya di daerah Tangerang, Jati Uwung. Itu teman SMA. Nah, saya ke sana untuk apa? Untuk menghindari kejaran polisi. Saya mau kerja baik-baik. Akhirnya teman saya ini yang bekerja di perusahaan. Berarti waktu dikejar polisi ada ketakutan. Ada ketakutan. Lalu sudah ada niat baik untuk mau hidup baik begitu. Ya, karena hidup baik itu terpaksa juga mungkin. Karena ya dikejar polisi menghindari juga. Ditangkap polisi masuk penjara ya. Ya, itu. Saya nggak rela masuk penjara. Nggak mau juga. Takut juga ya. Takut juga. Ya. Masuk penjara dengan kasus mencuri kan nggak elok ya. Elok juga ya. Kalau seperti saya masuk penjara karena kesaksian, itu mantap ya. Itu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, kalau ini kehinaan ini. Kehinaan. Kalau ditangkap dikebukin karena mencuri itu sesuatu yang hina. Jadi bersembunyi di rumah teman. Di rumah teman, ya teman SMA yang bekerja di Tangerang. Akhirnya saya minta supaya dicarikan pekerjaan ya untuk kehidupan saya. Akhirnya teman itu ya carikan saya kerjaan dan dapat. Saya bekerja di sana. Ya, saya bekerja di satu perusahaan keramik ya, bikin piring, gelas segala macam itu ya. Saya bekerja di sana, lalu saya ngekos sendiri di kamar. Ya di situ. Dan pada saat saya ngekos di situ, di samping kosan saya, tetangga kos itu ada orang main gitar, nyanyi lagu rohani, Pak. Wah, lagu apa itu?
Lagunya Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Weh, luar biasa. Lagu itu Pak, dan itu lagu yang sering dinyanyikan teman saya di kosan waktu SMA itu. Itu tiap pagi dia nyanyi Terdengar lagu itu. lagi nih. Terdengar lagi. Oh. Pada saat saya sedang galau, saya sedang ketakutan, gitu ya. Itu ada orang Kristen mengingatkan saya, ya, waktu saya di SMA nyanyi lagu itu. Akhirnya saya samperin. Saya datengin. Saya tanya, Mas, agamanya Kristen ya? Akan nyanyi lagu rohani pasti Kristen, tapi saya tanya, agamanya Kristen ya? Oh iya Kristen. Kenapa? Saya Kristen juga. Saya mengaku Kristen. Padahal saya Islam. Kenapa KTP mengaku saya Kristen? Islam. Ya itu tadi saya ingat waktu saya di SMA itu. Ya, Jadi tiba-tiba aja mulut itu berkata, tiba-tiba mulut saya itu ngomong saya Kristen juga. Wow. Lalu orang ini tanya, oh ya Kristen juga ya? Iya saya Kristen. Kalau ke gereja kemana? Gereja apa? Oh saya nggak pernah ke gereja. Ngomong gitu kan, saya nggak pernah ke gereja. Oh mau nggak besok saya ajak ke gereja? Boleh. Saya senang banget mau diajak ke gereja. Boleh, saya mau ke gereja. Akhirnya ya minggunya itu hari Sabtu ya, malam minggu ya. Minggunya saya diajak ke gereja. Pagi-pagi saya siap-siap. Ya teman saya ini ngajak ke gereja. Dan gerejanya nggak jauh dari situ, jalan kaki. Itu di restoran Istana Nelayan. di Tangerang. Ya hotel, restoran Istana Nelayan. Nah di situ saya pikir kan gereja itu bangunan yang ada salibnya kayak di kampung-kampung. Ternyata kok ini hotel, restoran. Iya, kok bisa gereja di sini? Di gereja, tapi saya lihat orang masuk di ruangan itu banyak banget gitu loh. Ada mobil parkir banyak itu ya. Nah kita diajak teman ikut masuk, dan pada saat saya masuk di ruangan itu musik sudah berbunyi, puji-pujian sudah dikumandangkan. Pas saya masuk itu lagunya itu juga. Aku mengasihi Yesus. Wow, luar biasa. Nah di situ saya dilawat Tuhan, saya bisa menangis Pak. Masuk ke ruangan itu saya bisa menangis, mengeluarkan air mata gitu ya. Bisa saya itu terus mengeluarkan air mata, sekalipun lagunya lagu riang, lagu sukacita. Saya anehnya nangis hancur terus. Itu namanya hancur hati. Ya bisa seperti itu Iya, Pak. pengalaman saya juga seperti itu. Pokoknya begitu masuk gereja itu udah hancur hati, air mata itu nggak bisa terbendung. Iya. Sehingga saya bertanya kepada diri saya, ada apa dengan saya gitu loh. Iya. Itu juga yang dialami, itu namanya sentuhan Roh Kudus tuh. Ya dijamah Tuhan. Dijamah ya. Tuhan. Nah, terus setelah saya ada di situ, duduk di situ, saya menangis terus. Habis itu pendeta naik mimbar khotbah. Apa yang dikhotbahin? Itu pendeta khotbahnya tentang pertobatan, Pak. Wah, pas tentang ya? pertobatan, pas sekali itu. Iya. Dan itu makin saya hancur hati saya. Saya pengen bertobat. Lalu di akhir khotbahnya ini pendeta nantang jemaat ya, altar call sekarang gitu, maju ke depan gitu ya, ngajak jemaat maju ke depan gitu ya, yang mau terima Yesus gitu ya, itu suruh maju ke depan. Wah saya tanpa ngomong sama teman saya yang ngajak saya di samping, saya langsung jalan ke depan melangkah. Luar biasa, didoain. Didoakan. Nah, didoakan, dibimbing untuk terima Yesus gitu ya. Akhirnya saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat nggak tanggal berapa? Saya setelah itu minggu kemudian itu pas ada baptisan, saya ngambil formulir baptisan, saya tulis, lalu saya dibaptis 5 April 1995. 5 April 1995. Mengalami kelahiran baru. Itulah lahir baru ya. Betul itu, titik Pak. balik kehidupan yang baru. Ya, yang tadinya membelakangi juru selamat, ya kan, sekarang berpaling kepada juru selamat. Betul. Ya kan, kalau kemarin-kemarin berpaling kepada dosa. Ya kan. Pada dosa, hal-hal yang jahat. Yang jahat. Ketika disentuh, ada altar call, ya, mendengar khotbah, tentu ada peran Roh Kudus, lalu kemudian hancur hati. Lalu kemudian ditantang untuk maju ke depan, diikuti semua itu ya. Sampai kemudian minggu berikutnya. Ya, minggu berikutnya itu pas dibaptis. Ada baptisan, pas ada pengumuman kan. Iya. Nah, itu ada pengumuman yang mau dibaptis gitu ya.
itu suruh ngisi formulir, saya ngisi. Dan itu pengarahannya pas langsung sebelum baptisan. Nah, apa yang terjadi sesudah dibaptis? Ya, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Dan itu memang benar firman Tuhan yang mengatakan siapa di dalam Kristus itu ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu Iya, benar-benar terjadi betul. dalam kehidupan Status saya. baru kita. Status baru Iya, kita waktu itu, manusia Pak. baru, betul. Menjadi manusia baru, dan itu ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya ada kerinduan untuk terus beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan yang utama, Pak, manusia lama saya itu benar-benar dikuburkan, Pak. Wow, itu yang paling penting. Jadi saya dulunya itu perokok berat. Itu sehari bisa 3 bungkus gitu ya, kadang 2 bungkus, kadang bisa lebih gitu ya. Kalau nggak ada duit itu bisa kaspon di warung, kaspon waktu itu. Kaspon di warung setelah saya kerja ya. Iya. Ya sebelum dibaptis itu loh, saya kerja di pabrik itu, saya kaspon di warung, ngambil dulu, tapi dibayar setelah nanti gajian kan. Gajian. Ya itu Terima buat gaji. rokok. Terima gaji cuman habis baru hutang. Buat ngerokok, buat bayar utang itu. Wow, luar Nah, biasa. tapi setelah dibaptis, Pak, Hilang. sampai sekarang ini 1 batang pun nggak pernah saya isep. Wow, luar biasa. Iya. Makanya saya kagum, saya heran. Karena rokok itu saya itu kecanduan. Kalau nggak ngerokok pokoknya nggak enak. Lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok waktu itu. Betul. Tapi anehnya luar biasa setelah saya buka hati terima Yesus dibaptis, itu kehidupan lama saya termasuk merokok dan yang lainnya itu benar-benar dikuburkan melalui baptisan itu. Ya, suka minuman keras juga itu nggak sama sekali. Saya dari minuman keras sekarang jadi minuman yang lembek-lembek aja. Iya, air putih aja. Air, Yang menyehatkan. iya, air putih. Ya. Oke, jadi sesudah dibaptis benar-benar mengalami kehidupan yang baru. Terus ada tantangan nggak yang dihadapi? Gini ya, karena memang saya kan udah tahu ya keluarga saya itu saya orang kacau. Udah dibiarkan saja lah. Oh, berarti mereka juga bertepuk tangan gitu kan? Ya, jadi dia biarkan saja. Biarkan aja. Mau hidup sendiri, Ya. cari makan sendiri gitu ya. Untung gitu kan, dia udah nggak jadi penjahat gitu kan? Ya, seperti itu dia biarkan aja. Ya, seperti itu. Jadi saya mengalami perubahan yang luar biasa. Saya kan hidup sendiri terus itu. Iya. Saya ngekos hidup sendiri terus. Dan di kosan itu saya punya tape kecil mini combo, Polytron zaman itu. dulu. Itu selalu saya setelah saya jadi Kristen lahir baru itu ya terima Yesus dibaptis itu, saya tadinya sering nyetel lagu dangdut, Pak. Ya kan, lagu-lagu dunia gitu ya. Nah, saya mulai nyetel lagu rohani. Oh, Itu ada radio Pelita Kasih. oke. Nah, itu saya setel terus setiap kali saya pulang kerja saya setel. Itu ada firman Tuhan, ada lagu pujian. Nah, pas acara itu tiba-tiba di tengah acara itu ada selipan, Pak, selingan ada promosi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi. Wow, langsung. Saya merasa terpanggil ini. Oh, oke. Wah, akhirnya saya mau nih daftar di Iya. kuliah di sini nih. Gitu ya, di Sekolah Teologi saya mau jadi pendeta seperti yang khotbah tadi kemarin. Oke. Itu. Dan akhirnya saya datengin itu, saya daftar, Pak. Oke. Saya sekolah teologi. Sekolah sampai S1, S2 mau S3. Ya, jadi itu prosesnya. Saya sekolah S1, lalu ngambil S2, ngambil S3. Walaupun dulu saya SMA nggak pernah belajar, Pak. Oke. Sekarang bisa sampai S3. Nggak mau ya. lanjut lagi S4, S5. Kalah dong sama Samsung. Samsung kan sampai S10. S20 sekarang, Pak. S21. S21 sudah. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan kesaksian walaupun Pak Tomo sudah pernah live bareng bersama saya di channel Galilea. Nah, coba sekarang kita mulai bicara tentang suka duka di dalam Kristus. Ya. Ya, apa yang dirasakan? Gini, Pak, setelah jadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, ya, saya lihat banyak sukanya, Pak. Suka ya? Ya, banyak sukanya. Banyak Daripada sukanya? dukanya. Iya, Oh, sukanya. begitu ya? Memang ikut Tuhan bukan berarti seperti berjalan di jalan tol, enggak. Iya. Ada masalah sih ada, tapi kita tetap bisa bersuka cita loh. Pasti ya, pasti punya. Ada pergumulan, ada Betul, tantangan, ada, tapi tetap suka. bisa bersuka cita Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan Betul, Pak. kebaikan. Itu jadi kita bisa menghayati itu Tuhan. kelebihan kita sebagai orang percaya. Walaupun kita di tengah persoalan, ketika ada masalah, tantangan, kesulitan, kita tetap bisa berkata,
penuh sukacita. Betul sekali Ya. Pak. Itu yang Jadi kita kalau alami dikatakan tentunya. apa suka dukanya, lebih banyak suka ya. Banyak sukanya Pak. Kalau dukanya apa sih? Duka ya pada saat kita ditinggal orang yang kita kasih, bisa saja kita Gitu. berduka ya. Kalau Tapi kantong lagi kering, kantong lagi kering, ya Allahku akan memenuhi segala keperluanku. haleluya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Kering nanti diisi Tuhan lagi Amin. Pak. Amin ya. Itu. Iya, dompet ya. Itu benar Iya, itu. Haleluya. Iya. Jadi memang Tuhan tidak menjanjikan hidup kita via tol, Benar. tapi harus melalui via dolorosa. Artinya bahwa selama kita di dalam dunia ini harus bergumul, karena di Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul? Betul. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau bergumul, tidak mau hidup tanpa masalah, maka hanya ada satu kalimat pendek dari saya, silakan check out dari bumi. Nah, Ya kan? Sebab selama kita berada di bumi, kita harus mengalami yang namanya pergumulan. Pergumulan identik dengan masalah. Ya. Kalau ada masalah berarti kita hidup. Hanya orang yang sudah tidak punya kehidupan yang tidak ada masalah. benar. Ya kan? Kenapa orang mati? Orang mati pun bermasalah Pak. Iya. Kenapa? Ya pada saat mati dia tidak Terima membuka hati Yesus. terima Yesus, kan masalah. Masalah. Malah masalahnya Ya. Tapi memang kalau orang berat, mati sebelum kekal. nanti hari penghakiman datang, ya enggak ada masalah dia. Nanti masalahnya nanti. ya Ya kan? tetap ada masalah Pak, karena dia sudah ada di tempat suatu penampungan, di sana sudah ada panasnya api. Betul. Belum lagi kalau dia nggak terima Yesus, ada mungkar nakir, masalah besar itu. Ya, itu ketakutan Iya saya kan? dulu ya. Tapi masalah utama kan nantinya, ya setelah nanti penghakiman Iya. itu kan selamanya Betul. lautan api Pak. Ya, jadi Itu kan ternyata masalah. Bapak Ibu ternyata juga orang mati punya masalah kalau Benar. dia tidak di dalam Tuhan. Ya kan? Kalau dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka itu masalah. Jadi masalah bukan hanya berhenti ketika dia mati, tapi juga nanti akan menjumpai masalah, ya. Nah, saya katakan tadi bahwa orang beriman, ya kan? Orang beriman selama dia hidup pasti dia punya masalah. Benar, Ya kan? ada masalah. Hanya ketika dia sudah meninggal baru nggak ada masalah. Wah itu bersenang Iya, bersama dengan karena Tuhan. dia dia orang beriman, Ya. orang percaya. Karena itu di dalam Alkitab katakan bahwa berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Amin. Ya kan? Amin. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Nah, tapi selama dia hidup yang namanya di planet bumi ini, dia harus punya masalah. Pasti ada masalah. Jadi kalau saudara berhadapan dengan tantangan, masalah, pergumulan, artinya saudara masih hidup. Betul. Ya. Kalau saudara sudah tidak mau hidup, kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, tanpa masalah, tanpa kesulitan, hanya ada satu kata pendek, MATI, mati. Mati. Ya kan? Nah, kenapa kan orang mati harus didandanin? Ya kan? Karena nggak bisa dandan sendiri. Nah, karena nggak bisa dandan sendiri kan. Nah, coba lihat orang mati. Saudara mau dimandiin pakai air panas, pakai air hangat, pakai air dingin, dia nggak ada respon, dia nggak ada masalah, nggak masalah bagi dia. Karena kan? udah mati. Sudah mati. Jadi kalau saudara mau hidup tanpa pergumulan, ya MATI. Artinya saudara harus check out dari bumi. Yang namanya bumi, coba baca Pak, ada Alkitab di situ Pak. Supaya ini Iya. betul-betul memberikan Dari mana, ketegasan. Pak, ayatnya? Ayub pasal 7 ayat 1. Ayat 7 ya. Ayub pasal 7 ayat 1. Ya, ini Ayat 1. Ya. Ya, ini saya baca. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Nah, bukankah manusia harus bergumul? Jadi selama saudara ada di bumi harus bergumul. Ya. Ya kan? Kalau saudara tidak mau bergumul, jangan di bumi. Pindah kemana? Ya planet Mars mungkin. Atau saudara ke Pluto. Atau saudara ke matahari gitu kan. Di matahari mungkin gak ada masalah. Justru di matahari sekarang banyak masalah. Lagi pesta diskon. Pesta diskon matahari ya. Oke, Iya, Pak Tomo. Jadi hari-hari ini
tidak ada hari tanpa pelayanan ya, melayani ya. Ya, melayani. Ya. Jadi sekarang ini ya melayani Baik yang di paling banyak melalui media sosial media sosial YouTube ya. Ya, Injil diberitakan. Sejak masa pandemi COVID-19 dinyatakan PSBB waktu itu bulan Maret 2020. Pada saat itu juga gereja tutup, ya kan? Ya, dan pada saat itu kita seperti kehilangan pelayanan dan yang ada di pikiran adalah kehilangan income gitu kan. Haleluya. Banyak jadwal yang tercancel. Iya, tercancel. Saya pun ya, jadwal saya ke Papua, penerbangan sudah beli tiket ke Surabaya, kemana waktu itu ya. Itu semua sudah tidak bisa lagi didatangin dan masih puji Tuhan ya dari Traveloka masih mengembalikan ya, mengembalikan. Tapi nggak full mungkin. Ya, artinya potongan cuma dikit sekali ya. Nah, cuma karena alasan pandemi ya. Nah, tentu hari-hari ini Pak Tomo semua pelayanan melalui media online, baik itu pelayanan ibadah juga khotbah juga dosen juga ya mengajar. Mengajar itu pun melalui online juga. Online juga. Melalui Zoom meeting. Kemudian membangun channel YouTube. Nah, Bapak Ibu kalau mau kunjungi channel YouTube-nya ada di sini ya. Nanti Bapak Ibu kunjungi YouTube dari Pak Tomo ini. Di sana juga banyak konten-konten yang bisa memberkati Bapak Ibu yang akan membuka menambah wawasan di dalam kehidupan beriman kita, karena memang kita harus perbanyak untuk mendengar konten-konten, melihat konten-konten yang sifatnya membangun iman kita. Amen. Nah, sudah berkeluarga tentunya ya? Sudah. Berapa istri? Istri harus satu. Satu aja. Anak? Anak 2. Oke, bukan kebalik ya? 2 istri, bukan 1 anak. 2 istri, 1 anak. Itu nggak diperbolehkan di dalam baik, Bapak Tuhan Ibu. Jika Bapak Ibu mau menopang pelayanan dari Pak Tomo, ya ada nomor rekening di sini, ya nomor rekening Pak Tomo. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau menabur untuk menopang channel Galilea Network dengan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, juga ada nomor rekening di sini. Dan setiap apa yang Bapak Ibu tabur untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Saya akan terus berdoa supaya diberkati 30, 60 bahkan 100 Amen. Kali ganda. Dan obrolan kita memang ada luar biasa hari ini ya. Tentu kita akan batasi dan saya akan mengakhiri obrolan ini. Mungkin ada statement penutup ya. Baik. Closing statement silakan. Baik. Dari saya buat setiap kita, khususnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda akan mengalami perubahan hidup dalam kehidupanmu, dan terutama akan memiliki jaminan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Untuk itu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, sesuai dengan closing statement dari Pak Tomo bahwa jangan pernah saudara tinggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Jangan saudara berpaling dari Yesus, tetapi saudara harus selalu berpaling kepada Kristus karena Dia adalah Sang Hidup. Dia Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Dan saudara yang mungkin hari ini lagi galau, lagi sedang mencari-cari jalan ke surga, atau sedang bingung di mana pintu surga, saudara bisa menghubungi kami untuk saudara bisa konseling ya di 0813 8161 3924. Ini admin dari Galilea Network. Saudara bisa menghubungi di sana, saudara bisa minta didoakan, saudara bisa minta pelayanan kayak itu konseling, atau saudara mungkin mau belajar untuk Alkitab ya, mau membuka hati untuk menerima Sang Juru Selamat. Karena Yesus datang tidak membawa agama, Yesus datang
bukan sebagai seorang pendiri agama. Yesus tidak ada urusan dengan agama. Yesus datang membawa iman yang benar. Yesus datang untuk menawarkan keselamatan bagi semua orang. Dia mengasihi saudara. Apapun situasi yang kau hadapi hari ini, dia begitu mengasihi engkau. Bahkan kasih itu dia buktikan, dia menyerahkan nyawanya. Dan dia berjanji akan datang kembali. Nah, karena itu saudara yang membutuhkan keselamatan, saudara yang merindukan surga, hanya ada satu pribadi yang bisa membawa saudara ke surga, yaitu Yesus Kristus. Dia yang berkata, ana huwa tariq wal haq wal hayat, laisa ahadun yati ilal abi illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu saudara, jangan keraskan hatimu, buka hatimu, jauhkan semua doktrin-doktrin atau asumsi-asumsi atau orang-orang yang berkata bahwa Yesus ini hanya nabi, hanya rasul biasa. Dan mungkin ada orang juga berkata Alkitab sudah palsu, Alkitab sudah dikorup, Alkitab itu tidak benar, Alkitab itu fiktif. Saudara buang itu, saudara buka hati, saudara baca Alkitab, saudara pasti akan menemukan. Karena Alkitab berkata bahwa Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Itu sebabnya saudara bisa menghubungi kami di 0813-8161-3924. Dan saudara pasti akan bertemu dengan pribadi yang luar biasa yang akan membawa saudara sampai kepada surga. Nah, maka hari ini saudara, terima kasih yang sudah menyaksikan obrolan Murtadin ini. Dan harapan saya saudara bisa diberkati dengan tayangan ini. Dan terima kasih Pak Tomo sudah menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini untuk bisa obrol dalam acara obrolan Murtadin ini. Terima kasih ya, sehat selalu ya. Sama-sama, salam untuk Pak. keluarga. Tuhan selalu memberkati. Dan bagi Bapak Ibu, terima kasih saudara sudah bersama kami. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube dari Pak Tomo. Dan Bapak Ibu juga bisa subscribe di sana. Dan saudara bisa mengaktifkan loncengnya sehingga saudara bisa menemukan, atau pada saat ada video-video baru yang kami upload, saudara akan orang pertama yang bisa langsung menyaksikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.